Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bonklah. Terima kasih teman-teman, support, like, comment, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada video konten kali ini teman-teman saya mengupdate teman-teman ya, bahan bonsai kelapa. Saya upload 1 tahun lalu tentang perawatan akar gondrong batok mini teman-teman ya. Kurang lebih 1 tahun lalu teman-teman, sepertinya 10 Desember 2021. Dan saat itu teman-teman semua daun masih full tunas kelapa teman-teman ya, masih full terpaut. Dan inilah perkembangannya pasca 1 tahun. Alhamdulillah bahan bonsai kelapa sayur ini sudah belajar pecah daun teman-teman ya, dan semuanya sudah belajar pecah daun. Kita hanya menunggu saat dia full pecah daun teman-teman. Dan pada 1 tahun lalu teman-teman ini masih menggunakan lumut teman-teman ya, dan permukaan media tanam ini tinggi rata maksudnya teman-teman, dan ini menyusut pasca sudah 1 tahun teman-teman ya. Dan akar ini teman-teman hanya sesekali saya expose, belum saya cat dan belum saya pernis teman-teman, karena saya menjaga pertumbuhannya agar tidak stres teman-teman ya. Dan ini saat ini teman-teman akar masih seperti 1 tahun yang lalu, tidak ada yang terlalu membusuk teman-teman. Dan ini batok saya pertahankan dengan cara mengelem teman-teman ya. Ini ada lem teman-teman, terlihat ini ada lem akar yang unik ini teman-teman. Saya lem untuk memegang batok ini agar tidak goyang, yang bisa mengakibatkan batok ini stres. Dan ini teman-teman batok alhamdulillah teman-teman tidak ada terjadi pembusukan teman-teman ya. Sepertinya ini sudah mulai nyaring teman-teman ya, karena ini bahan sudah berusia 2,3 tahun kurang lebih teman-teman. Lalu kita pantau teman-teman ya, saya tidak menemukan aroma bahan bonsai kelapa ini batoknya stres teman-teman. Dan ini pada 2 malam yang lalu saya melakukan set extreme teman ya. Pasca saya extreme saya buatkan video shotnya teman-teman saat menunggu pertandingan sepak bola teman-teman ya, antara Portugal dan Uruguay kalau tidak salah teman-teman. Dan ini teman-teman untuk mengontrol pertumbuhan daun ini teman-teman agar tidak terlalu kerdil, ini kita tunda dulu menyayatnya tapis yang terbaru ini teman-teman ya, agar pelepah masih bisa sedikit tumbuh. Karena teman-teman jika bahan ini kita buat terlalu kerdil teman-teman ya, dari ukuran yang seperti ini akan sangat rawan teman-teman ya. Saya banyak punya bahan bonsai kelapa yang saya kerdilkan dengan ukuran yang terlalu kerdil, itu tidak mempunyai lagi daya tahan yang kuat teman-teman ya. Sedikit saja melakukan kesalahan ataupun sedikit saja dihinggap hama dia langsung mati teman-teman ya. Untuk itu saya tidak terlalu mengkerdilkannya teman-teman. Dan ini media tanam teman-teman, karena sudah pasca 1 tahun ini sudah menyusut, karena saya menggunakan media tanam yang sedikit lembut teman-teman. Oleh sebab itu bisa kita tambahkan sedikit media tanamnya di atas teman-teman ya, kita tidak perlu membongkar. Saya hanya menambahkan saja media tanam yang sudah menyusut teman-teman ya. Saya jarang sekali mengganti media tanam teman-teman, karena media tanam yang saya gunakan itu media tanam yang lembut teman-teman ya. Jika dia sudah lama dia akan hancur sendiri. Nah, seperti ini teman-teman, bahannya ini bahan pupuk organik teman-teman ya, terutama dari bahan-bahan sabut, dan saya campurkan dengan tanah biasa teman-teman ya. Seperti ini sabut-sabut yang sudah melapuk teman-teman. Nah, ini kita tambahkan di atas teman-teman ya. Ini saya pergunakan tanah ini sekalian untuk pupuk organik teman-teman ya, karena saya tidak menggunakan pupuk lain selain pupuk organik bahan sabut teman-teman ya, kecuali bawang merah teman-teman. Itu hanya pupuk yang saya gunakan teman-teman ya. Dan ini bisa kita tambahkan agar sedikit menambah kesuburannya teman-teman, karena ini terlihat teman-teman ada akar serabut yang baru tumbuh teman-teman ya. Ini terlihat teman-teman, itu ada beberapa akar serabut baru tumbuh. Alhamdulillah kita tidak bisa mensepelekan akar serabut ini teman-teman ya, karena yang mencari nutrisi pada pohon kelapa ini adalah akar serabut teman-teman ya, bukan akar utama teman-teman ya. Nah, itu kita pasti harus tahu teman-teman ya. Nah, itulah gunanya akar serabut. Jika akar serabut kita habiskan saat dia baru tumbuh teman-teman ya, sama saja kita membunuh tadi nyawanya teman-teman ya. Untuk itu saya sering membuatkan konten untuk selalu menjaga akar serabut ya. Akar serabut itu akan rontok sendiri jika dia sudah selesai menjalankan fungsinya teman-teman ya. Makanya bahan ini alhamdulillah sehat teman-teman, masih bisa saya update.
karena saya tidak pernah membersihkan akar serabut secara paksa ini teman-teman ya. Berbeda dengan konten saya sebelumnya, itu pernah saya paksa membersihkan akar serabut sehingga bahan itu pertumbuhannya tidak normal teman-teman ya. Dan ini sedikit saya mendapatkan lumut teman-teman, sedikit kita beli lumut teman-teman, karena lumut yang 1 tahun lalu sudah tidak bagus lagi. Kita berikan lumut teman-teman ya, kita percantik tampilan pot bonsai kelapa kita ini. Namun inti utamanya pemasangan lumut bagi saya teman-teman bukan hanya sekedar mempercantik teman-teman ya. Lebih dari itu teman-teman adalah untuk menjaga kelembapan media tanam ini. Dan ini di dasar lumut ini teman-teman terdapat tanah alam teman-teman ya. Ini tanah-tanah ini bisa juga kita jadikan sebagai pupuk organik teman-teman ya. Dan jika lumut ini sudah hancur teman-teman, tidak lagi bertumbuh, dia akan menjadi bahan organik juga teman-teman ya. Jadi lumut yang saya gunakan itu bukan hanya untuk semata-mata mempercantik tampilan bonsai kelapa ini teman-teman. Lebih dari itu banyak manfaatnya lumut ini teman-teman ya. Selain menjaga kelembapan media tanam, juga untuk menambah media tanam teman-teman ya. Otomatis ini media tanam kita bertambah teman-teman ya. Lumut yang sudah mati 1 tahun lalu teman-teman tidak saya buang teman-teman ya. Terlihat langsung saja saya tambahkan tanah yang baru dan lumut yang baru lagi teman-teman. Itulah media tanam yang saya gunakan teman-teman ya. Tidak perlu, pohon kelapa ini tidak perlu banyak memerlukan tanah yang spesial sebenarnya, media tanam yang spesial tidak perlu teman-teman. Itulah istimewanya pohon kelapa ini teman-teman ya. Dia bisa tumbuh di mana saja teman-teman, di media apa saja. Oleh karena itu sepertinya pramuka mengambil lambangnya itu adalah tunas kelapa teman-teman ya. Karena pohon kelapa ini tidak manja teman-teman ya. Pohon kelapa ini super teman-teman. Berbeda dengan pohon-pohon yang lainnya teman-teman ya. Pohon kelapa ini 1001 manfaatnya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini batok teman-teman, jika tidak dalam waktu dekat, jika tidak terjadi pembusukan, ini bisa kita cat teman-teman ya. Dan bisa juga kita tambah lemnya agar tidak lepas teman-teman. Oke teman-teman, ini tidak ada yang perlu saya sayat teman-teman, karena ini baru saya sayat dan masih diikat teman-teman ya, untuk menjaga agar dia tidak patah dan bengkok. Saya lanjutkan, ada satu lagi bahan ini teman-teman. Ini untuk akan saya juga tambah media tanamnya teman-teman ya. Dan ini juga batok masih asli teman-teman ya. Ini juga 1 tahun lalu juga pernah saya buatkan konten, namun belum pernah saya update teman-teman. Saat itu batok Bonkla Minion teman-teman ya, mini lonjong mini bowl teman, Bonkla mini bowl. Dan ini juga pernah saya buatkan tentang sang senior yang masih saja berkutat dengan daun tunas kelapa. Karena ini juga sudah lebih 3 tahun umurnya teman-teman ya, lebih tua daripada kelapa sayur yang barusan. Ini batok sepertinya bahan bonsai kelapa gading mini teman-teman ya, gading hijau dan batok yang mini itu teman-teman. Dan ini sangat awet pemulanya teman-teman, sampai saat ini sudah hampir 3 tahun teman-teman, belum juga menunjukkan gejala pecah daun. Dan ini berhasil saya menyuburkannya teman-teman, membesarkannya kembali. Ini sempat lama kerdil ini teman-teman ya. Dan ini dengan saya mengganti media tanam dan menambah media tanamnya teman-teman. Meskipun ini akar sudah saya cat, namun dia alhamdulillah masih bisa bertumbuh teman-teman ya. Terlihat dari daun-daun baru yang masih segar teman-teman ya. Tunas terbarunya segar teman-teman. Dan ini juga bisa kita beri lumut teman-teman ya, agar menjaga kelembapan media tanam ini teman-teman. Kita berikan lumut teman-teman ya. Oke teman-teman, ini lumut sepertinya juga tidak perlu kita berikan lumpur teman-teman, karena lumutnya yang sudah cukup tebal teman-teman. Ini juga salah satu sang senior yang masih saja berkutat dengan tunas kelapa teman-teman ya, berkutat dengan daun tunas kelapa, awet pemulanya teman-teman.
karena ini dia sudah berumur teman-teman ya, namun masih saja berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman ya. Pernah juga saya buatkan konten teman-teman, tragis teman-teman ya, sang senior masih saja berkutat dengan tunas kelapa teman-teman ya, karena ini masih murni daun tunas kelapa teman-teman ya, belum ada tanda-tanda dia belajar pecah daun. Oke teman-teman, akan saya lanjutkan untuk merapikan lumut pada bahan yang baru saya pasang ini teman-teman. Berhubung durasi, saya cukupkan sampai sini. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.